Oke, jadi untuk masalah pertama, aku bakal ambil inappropriate intimacy. Jadi ini terjadi saat ada dua kelas yang harusnya nggak berhubungan, tapi mereka bisa saling akses gitu atributnya atau functionnya. Jadi di sini kasusnya, aku punya 3 player di game aku. Ada 2 player yang pakai pedang, satu lagi yang bisa nembak gitu, nembak projectile. Nah, si wizard ini dia paling unik sendiri. Jadi dia nembak projectile, terus dia bisa switch kameranya jadi FPS mode. Nah, terus aku bisa ganti antar player. Aku bisa switch antar player gitu. Jadi aku pencet Q terus kita langsung ubah playernya. Kita ganti ke wizard misalnya. Nah, jadi masalah itu timbul saat kita pencet Q, saat kita switch player. Ini fungsinya bakal dipanggil. Nah, terus karena wizard ini bisa first person mode, dia bisa jadi first person mode. Aku pengen ngecek jika dia ini first person, jika dia ini wizard terus dia lagi first person, sebelum kita switch player, aku harus matiin dulu first personnya, terus aku harus bikin crosshairnya mati gitu. Nah, terus kalau kalian notice, ini aku harus typecast ke wizard dulu. Nah, ini nggak bagus karena ini inappropriate intimacy ya. Jadi, aku cuma pengen dia ini sekedar tahu bahwa ini dia cuma player doang, tapi kita harus typecast nih, harus asumsi. Nah, ini jadi informasinya yang harusnya cuma si wizard doang yang tahu, jadi harus si player manager ini harus tahu bahwa si wizard ini punya crosshair gitu. Jadi cara solve-nya kita bisa pindahin aja. Jadi di sini kita punya set player active. Ini itu yang ganti gitu. Dia ganti kameranya, ganti player yang kita bisa gerak dari player A ke player yang lain. Jadi intinya player ini yang 3 player tadi aku simpen di dalam sebuah list gitu. Oke, jadi kita tinggal ubah aja sini. Ini set player active. Intinya dia cuma ngubah boolean doang. Nah, jadi ini pertama karena ini C Sharp, kalau kita mau override sesuatu, kita harus bikin dia jadi virtual dulu. Ini gara-gara di C Sharp ya. Nah, terus ya udah kita bisa override sini public override void terus ya set player active gitu. Nah, ini kita panggil base. Base ini apa? Base ini intinya kayak kalau di Java dia super. Jadi kita manggil si set player active yang ada di player gitu. Kita manggil yang sebelumnya ada biar dia nggak hilang. Nah, terus tinggal kita kopas yang ini. Set FPS false, P-nya hapus ya. Set FPS false, false, terus crosshair set active false gitu. Nah, jadi dengan itu sekarang si player manager ini nggak perlu mengetahui si wizard ini punya crosshair atau enggak. Atau enggak si player manager nggak perlu tahu ada wizard atau enggak gitu. Dia nggak perlu tahu tipe playernya apa. Jadi itu refactor buat inappropriate intimacy. Oke, jadi kalau problem kedua yang akan ambil untuk refactoring itu ada large class. Jadi large class ini masalah buat bloater. Terus masalah ini timbul saat ada class yang punya kebanyakan logic gitu. Kayak dia ngurus 2 logic yang harusnya nggak berhubungan, yang berbeda. Nah, jadi di kasus aku ini, sama kayak tadi, di game aku kan ada 3 player. Nah, terus kita bisa switch antar player. Nah, jadi misalnya kalau sekarang kita pakai yang knight, terus 2 player lain lagi dipakai, lagi nggak dipakai, nah mereka berdua jadi bot gitu. Mereka bisa jalan sendiri nyari musuh pakai algoritma A-star pathfinding. Nah, terus permasalahannya di sini nih yang code sebelum refactoring, logika untuk handle A-star itu ada di script player juga. Jadi kalau di sini ini kita punya script yang handle get nearest target ini buat A-star-nya, terus nge-handle movement-nya dan nge-handle buat follow si A-star path ini. Nah, ini semuanya sebenarnya logika A-star gitu. Logika buat botnya. Nah, ini nggak berhubungan dengan logika lain yang ada di kelas ini. Jadi kelas ini ada ngurusin health, ada ngurusin gerakan movement. Oke, ini follow path dia yang ngurusin biar saat misalnya si player udah ketemu pathnya dari A-star, kita harus follow path itu. Ini logikanya. Jadi kita pindahin. On path found kita juga pindahin. Ini saat si player udah tiba di enemy, toggle bot kita nggak mau matiin. Kita nggak mau pindahin, sorry. Kenapa nggak mau pindahin? Karena dia berusaha dengan animasi, dengan animator. Bukan dengan Istara. Oke, get nearest target kita juga pindahin. Nah, terus ini bot movement juga mau kita pindahin. Oke, terus bukan cuma itu doang. Di atas ini ada banyak atribut yang berhubungan dengan A-star tadi.
Jadi ini target, target index, previous target position, dan lain-lain ini kita hapus aja karena kita mau pindahin ke kelas baru gitu. Nah, jadi di script start juga kita harus pindahin beberapa hal, yaitu di sini. Di start, nah, yang kita nyari enemy dan nyari grid, ini kita pindahin. Oke, jadi setelah refactor, hasilnya bakal jadi seperti ini. Jadi yang tadi atribut aku hapus ini udah hilang di player ya. Terus kita pindahin di player bot. Nah, jadi player bot ini kelas baru, isinya itu ada targetnya, ada target index, dan seterusnya ini yang tadi kita pindahin. Terus ini ada script-script yang berurusan dengan A-star. Nah, jadi purely di kelas ini itu cuma ngurusin logika A-star doang. Oke, terus paling step terakhir yang harus dilakuin sebelum ini bisa dijalanin, kita harus masukin script kita yang tadi, yang player bot, yang barusan kita bikin, yang kita pindahin dari player, logika A-star, yang tadi. Nah, kita harus masukin drag and drop ke dalam masing-masing player. Jadi player bot masukin ke wizard, dog, knight, dan juga knight. Nah, jadi sekarang si 3 player ini masih bisa gerak dengan bot, tapi dia udah bukan di script player lagi. Jadi itu refactoring untuk long class. Oke, paling sekarang saya akan membahas untuk code smell lagi yang lain ya. Jadi buat code base tetap sama, masih pakai game yang sebelumnya juga udah dibahas. Cuman sekarang saya akan membawakan code smell dari the disposable, khususnya duplicate code. Gitu. Nah, paling di sini langsung aja saya kasih lihat ya, bagian yang duplicate code-nya di mana. Itu tuh ada di antara spawn grunt, spawn golem, sama spawn minotaur gitu. Nah, ini kelihatan banget ya, khususnya buat yang golem sama minotaur. Dan strukturnya tuh bener-bener sama persis gitu. Pertama kita ngecek count dari listnya, habis itu juga nentuin spawn point-nya, habis itu juga ada yang add ke enemy list. Nah, kalau misalkan kayak gini, kenapa mereka tuh masih dipisah metode gitu? Kenapa? Alasannya adalah karena mereka itu tuh masih punya spawn point yang beda gitu. Jadi misalkan buat golem tuh, golem ada golem spawn point dan minotaur juga ada minotaur spawn point gitu. Habis itu, golem tuh juga punya modelnya sendiri atau prefab-nya. Jadi buat golem itu di sini tuh dia pakainya tuh prefab golem, kalau misal buat minotaur dia pakainya tuh prefab minotaur gitu. Nah, jadi di sini untuk kita mengatasi permasalahannya, kita bisa pakai yang namanya adalah extract method. Jadi di sini langsung aja sambil aku demonstrasiin, kita bakal bikin satu metode baru, namanya adalah private void spawn enemy gitu. Nah, di sini kita bakal taruh parameternya adalah yang tadi sebenarnya tuh ngebedain antara spawn golem sama spawn minotaur, yaitu adalah prefab-nya dan juga spawn point-nya. Jadi di sini kita bikinnya langsung game object atau buat si prefab. Kita namain aja enemy prefab gitu. Habis itu yang kedua adalah si spawn point-nya. Kita langsung taruh aja vector 3 spawn point gitu. Nah, buat isinya kita bisa langsung kopas aja sih dari yang spawn golem misalkan, karena dia sama persis ya sama minotaur ya. Paling di sini kita bakal kopas dari if sampai instantiate ya. Kita kopas gitu. Nah, palingan di sini pertama kita bakal sesuaiin dulu nih parameternya. Karena kita bakal bikin itu tergantung dari metodenya, di mana dia udah punya atribut spawn point sama enemy prefab. Berarti di sini buat semua spawn point-nya kita bakal sesuaiin dulu. Dia harus memakai spawn point yang ada di metodenya, yang ada di parameternya. Jadi kita hapus aja, ganti dia jadi spawn point. Kayak gitu. Nah, terus habis itu sekarang buat yang si prefab ya, kita tuh masih pakai di sini golem, tapi kita harus ganti dia sebagai enemy prefab. Karena sesuaikan lagi sama yang ada di dalam parameternya. Kayak gitu. Nah, terus palingan kita bisa cek lagi ke bawah. Nah, di sini tuh masih ada 3 baris yang kita belum kopas sebenarnya. Ada yang ini, sama enemy get component sama add ke enemy list. Oke. Nah, di sini tuh sebenarnya buat yang baris ini, baris 100, kita tuh ngelakuin yang namanya typecasting. Nah, yang ini tuh kita nggak bisa asal kopas ke dalam metode spawn enemy kita yang lebih general. Kenapa? Karena di sini tuh enemy yang kita mau lakuin suatu aksi, dia tuh wajib bertipe golem enemy. Kalau enggak, dia tuh pasti bakal terjadi error. Jadinya yang ini tuh nggak bisa kita langsung kopas. Tapi buat yang dua ini, kita bisa extract. Kenapa? Karena dia itu tuh sifatnya tuh nggak ada typecasting gitu. Jadi dia tuh bisa kita langsung apply aja meskipun kita tuh nggak tahu tipe enemy itu apa. Kayak gitu. Jadi kita langsung copy aja, taruh di atas ini. Dan karena logiknya itu sebenarnya belum selesai, masih ada yang set crystal kayak tadi typecasting, kita bakal ganti ini jadi game object buat return type. Habis itu kita returnnya enemy-nya. Kenapa? Karena nanti kita bakal memakai enemy yang udah di instantiate ini. Kita bakal lakuin aksi typecasting dan kemudian kita set crystal.
kayak gitu ya. Jadi di sini kita udah refactor buat kita udah extract method ya yang namanya spawn enemy. Habis itu sini tinggal kita hapus aja sih sebenarnya. Sampai sini dihapus, dan juga yang instantiate ini kita langsung ganti aja jadi spawn enemy. Disesuaikan lagi juga sama parameternya. Jadi yang ini tuh buat yang pertama prefabnya namanya golem, habis itu ini adalah golem spawn point, kayak gitu. Nah, habis itu buat yang dua ini karena udah dilakuin di spawn enemy, kita hapus aja langsung. Nah, dan buat yang ini, sebelum kita typecast yang kita lakukan saat kristal, kita mau ngecek dulu apakah enemy-nya itu null atau enggak. Karena masih ada kasus kalau misalkan dia itu enggak ke instantiate pas di metode spawn enemy. Kayak gitu. Nah, habis itu udah deh. Sekarang kita juga lakukan hal yang sama buat si spawn minotaur. Kita langsung hapus aja. Habis itu kita copy dari yang spawn golem ini, taruh, dan tapi kita ganti aja ini jadi namanya itu tuh adalah minotaur. Karena kita mau ambilnya si prefab minotaur dan juga spawn point minotaur, dan yang ini typecastingnya kita juga ubah dia jadi minotaur enemy, kayak gitu. Tidak posisi ini. Nah, itu buat yang golem sama minotaur. Cuman sekarang buat yang spawn ground tuh agak beda. Kenapa? Karena dia tuh bakal kita random di antara dua spawn point. Jadi kalau misalkan dia tuh di antara dua spawn point, dia bisa nge-spawnnya di dua posisi gitu. Nah, jadi di sini gimana? Jadi di sini solusinya adalah kita membuat suatu overloading. Nah, game object juga. Dia tuh spawn enemy juga karena kita mau bikin overload dari si method ini. Cuman bedanya parameternya kita bakal ubah. Jadi dia tuh instead of nge-receive satu spawn point aja, kita bakal minta dia tuh nge-receive 2 spawn point gitu. Nah, di dalamnya kita langsung ngakuin logic random kayak yang tadi ada di spawn ground ini. Ini paling kita copy aja if else-nya, taruh di dalam metodenya, kita hapus implementasinya, yang ini kita juga hapus. Nah, terus kemudian kita bisa langsung panggil aja spawn enemy yang biasa gitu. Kalau misalkan dia 1, artinya kita bakal memakai spawn point yang pertama, yang ini. Jadi kita langsung spawn point enemy prefab, habis spawn point yang biasa. Titik koma. Nah, sekarang kita juga mau lakuin buat yang else-nya, spawn point titik koma. Tapi ini ganti jadi spawn point 2. Oh ya, karena dia juga tentang game object, kita bakal nge-return nilainya. Return sama return. Gitu. Return dari spawn enemy yang original tadi. Nah, terus di spawn ground-nya apa yang kita harus ubah? Sekarang kita bakal langsung aja ubah ini. Jadi kita langsung aja hapus ini semua. Yang ini juga kita hapus, ini juga kita hapus gitu. Nah, cuman nih game object enemy kita langsung aja sama dengan spawn enemy. Nah, cuma kita langsung sesuaiin atributnya sama yang spawn enemy yang receive 2 spawn point. Karena ini buat spawn ground. Kita langsung taruh aja yang pertama itu tuh adalah si ground prefabnya. Habisnya adalah ground spawn point 1 dan ground spawn point 2. Kayak gitu. Nah, habis itu sama aja sama yang di spawn golem sama spawn minotaur. Kita bakal set logic kristalnya, dikopas aja. Cuman ganti typecastingnya jadi ground enemy. Seperti itu. Nah, paling sekian dari refactornya. Sekarang udah nggak ada duplicate code lagi. Sekian, terima kasih. Oke, jadi untuk contoh code refactoring yang selanjutnya, kita akan ngomong tentang blockers, yaitu salah satunya itu long method ya. Nah, untuk long method sendiri itu intinya apa? Long method itu terjadi ketika ada sebuah metode yang saking panjangnya mulai susah dimengerti ya. Ini ngapain aja ya? Ini ngapain, ini ngapain, ini ngapain, ini ngapain tuh jadi nggak terlalu nggak bisa kelihatan dengan jelas kalau diliatin dalam sekejap. Nah, jadi kita punya sebuah function update nih yang dijalankan setiap frame ketika player kita ya. Ini ada di player. Jadi ini ada player. Nah, jadi untuk player sendiri nih di movementnya nih kita ada ngecek movement, ngecek jump, terus ngecek movement lagi. Terus di sini ada buff, update children, terus di sini ada attack, inventory. Kalau kita ngeliat kayak gini mungkin agak ini ya, agak bingung nih ini ngapain aja. Nah, tapi biar lebih enak ya, lebih gampang dimengerti, salah satu yang bisa kita lakukan itu kita coba bagi dulu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, bagian-bagian yang lebih kecil kayak gimana? Contohnya bagian sini nih. Bagian sini nih ada kita ngomongin tentang kalau diklik
pakai klik kiri atau klik kanan, maka do basic attack atau heavy attack. Terus kalau pakai pencet X, jalankan ulti. Nah, yang bagian ini nih, ini sebenarnya bisa kita pisahkan menjadi sebuah function tersendiri, yaitu function attack ya. Jadi bagian sini kita bisa bikin sebuah function handle attack, dimana akan melakukan fungsionalitas yang sama. Jadi handle attack. Terus habis itu di sini ini bagian ini dia cuman buka inventory. Ini sebenarnya kita bisa pisah lagi, handle inventory. Nah, terus yang bagian sini, jadi kita udah ganti. Sekarang lebih dua ini, yang dari kayak gini, yang awalnya cuman ditulis doang, sekarang ketika orang lain lihat akan jelas. Oh, kita ada ngejalanin kode buat ngehandle attack, terus ada kode buat ngehandle inventory. Jadi sekali lihat, oh ini attack, ini inventory, udah jelas ya. Terus kemudian yang bagian sini ini juga menurut aku masih kurang jelas ya. Ini bahkan juga ada komen ya. Biasanya kalau kodenya udah cukup jelas, kita udah nggak perlu kasih komen. Jadi bagian ini kita bisa pindah lagi. Ini kan bilang kalau player aktif ya. Kalau gitu jangan kita kasih komen if player is active. Kita bilang aja, kita bikin function active movement. Terus di sini kita bikin private void active movement, yaitu cek dan jam, cek movement dan cek jam. Terus kita bikin inactive movement. Dimana isinya akan sama kayak yang buat tadi ya. Jadi sekarang kalau kode yang dilihat akan lebih jelas ya. Ketika kita update, kita bakal melakukan movement tergantung apakah playernya lagi aktif atau tidak aktif. Habis itu kita akan ngehandle buffing, kita nge-update children, kita handle attack, terus kita handle inventory. Jadi sekarang alur kodenya akan lebih jelas.